Jangan ngirim Al-Fatihah, baca aja Al-Quran. Karena setiap perbuatan baik seorang anak otomatis orang tua dapat pahalanya. Ketika Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak ada yang bisa dia dapati kecuali yang pernah dia usahakan. Gak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan sore hari ini di tanggal 8 Zulhijjah atau bertepatan dengan hari Tarwiyah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan dengan semua kenikmatan itu yang telah kita dapatkan, terlebih nikmat iman, Islam dan ihsan, bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, terkait video di atas, benarkah pernyataan salah satu Ustadz Wahabi? Saya tidak menemukan informasi siapa namanya, tapi yang jelas pernyataannya ini sangat sangat tidak tepat. Artinya menafsirkan Al-Quran berdasarkan terjemahan itu sangat salah fatal ya. Bahkan ulama juga bersepakat orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa menguasai ilmunya, meskipun dia benar, maka dia akan tetap dianggap sebagai salah ya. Jadi kalau ketika menafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan ilmunya, tidak merujuk kepada pendapat ulama, kita-kita yang ditulis oleh para ulama yang kredibel di bidangnya, meskipun dia benar mengandalkan terjemahan, maka dianggap salah. Apalagi ini sudah salah, sangat keliru fatal. Jadi dia membacakan salah satu Ustadz Wahabi tadi ya, menjawab sebuah pertanyaan kalau kami lihat ya. Jadi kata Ustadz Wahabi tadi mengatakan tidak usah membaca Al-Fatihah, tidak usah mengirim Al-Fatihah, baca saja Al-Quran. Ketika anak yang solehah yang beriman itu mengamalkan amalan baik ya, beramal, maka orang tua yang telah meninggal dunia tadi akan mendapatkan manfaatnya. Jadi kenapa tidak mengacu kepada hadis yang ketika anak Adam wafat terus tiga amalan saja yang ini gitu, yang terus mengalir pahalanya gitu. Kenapa malah larinya ke ayat Al-Quran yang justru malah ketika menafsirkannya justru ada kekeliruan di situ. Ya nanti akan kami coba tampilkan di sini juga. Teman-teman bisa melihat kalau punya kitabnya juga, kitab Tafsir Al-Baghawi setidaknya ya akan memberikan penjelasan ya, bahwasanya ayat yang dibaca tadi itu adalah surah An-Najm. Ya, surah An-Najm itu surah yang ke-53 di juz ke-27 ya, teman-teman sekalian bisa buka Al-Qur'annya nanti. Itu ayat yang ke-39 yang dibaca oleh salah satu Ustadz Wahabi tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Tafsir Al-Baghawi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini ayat ke-39. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang tafsir ayat ini ya. Di antaranya dari sahabat Ikrimah, dari Ibni Abbas, dan dari ini yang akan kami coba kutip yaitu dari salah satu sahabat Nabi. Di sini disebutkan dari Rabi bin Anas ya, gitu. Maka Rabi bin Anas itu berkata, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Nah, itu. Jadi al-insan atau al-insanu tadi yakni al-kafiru. Jadi yang maksudkan tadi bahwasanya manusia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali dari apa yang kecuali apa-apa yang sudah diusahakannya. Makna insan di sini ya menurut Tafsir Al-Baghawi ini adalah al-kafiru. Al-kafiru siapa? Itu orang-orang kafir. Kalau orangnya belum memeluk agama Islam, dia mati dalam kondisi kekafiran, dikirimi Al-Fatihah, dikirimi Al-Quran, dikirimi tahlil ataupun membacakan Al-Baqarah, lalu pahalanya dihadiahkan kepada orang yang masih kafir tadi, maka jelas tidak akan sampai. Karena tolak ukurnya adalah keimanan. Dan kalau orang beriman, penjelasan selanjutnya adalah di sini, fa ammal mu'minu falahu ma sa'a wa ma yas'alahu ghairuhu ya, ada sambungannya itu. Berarti adapun fa ammal mu'min, adapun orang-orang yang beriman, maka baginya adalah apa yang diusahakannya. Falahu ma sa'a wa ma yas'alahu ghairuhu. Dan bagi orang beriman itu selain yang diusahakannya adalah sesuatu yang juga diusahakan oleh orang lain untuknya. Ghairuhu itu berarti selain yang diusahakan dia, orang lain membacakan, baik itu anaknya ataupun saudaranya ataupun orang dekat, teman dekat, atau gurunya atau murid kepada gurunya mau mengirimkan Al-Fatihah karena menghormati dan ta'zim atas yang telah didapatkannya selama ini, maka itu akan sampai. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu mazhab yang diklaimnya oleh kaum sebelah orang Wahabi, bahwasanya mereka bermazhab, Imam Ahmad bin Hanbal juga dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad itu menjelaskan sampainya bacaan Al-Fatihah ataupun tahlilah ataupun membaca Al-Baqarah dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Lalu Wahabi tadi merujuk kemana? Kalau dijelaskan dia itu adalah terjemahan menjawab sesuatu perkara yang terkait perbuatan ini ya, amalan ibadah, bisa
dimasuk kategorikan kaulah bid'ah bagi mereka. Tetapi ternyata setelah kita merujuk kepada pendapat ulama yang memang kredibel di bidangnya, di antaranya adalah tafsir Al-Baghawi tadi, ternyata yang dimaksud lil insan tadi yang manusia tidak mendapatkan apa-apa dari yang telah kecuali apa yang telah dia lakukan, maksudnya tuh orang kafir yang meninggal dunia. Dalam tafsir ini dijelaskan. Nah, jadi mana backgroundnya, mana slogannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Apakah kembali kepada terjemahan? Kalau misalnya kembali, orang yang kembali itu berarti selama ini tersesat. Kalau tersesat selama ini, tersesatnya kemana? Lalu kembalinya dengan cara apa? Jalannya lewat mana? Makanya ulama telah merumuskan, kita sudah bisa memilih, ya, tidak fanatik pun, tapi bisa memilih nanti. Mazhabah ilahi itu adalah pilihan jalan yang memang agar supaya ibadah kita terjaga juga terhubung kepada Rasulullah SAW. Karena imam mazhab yang empat itu memang sudah diakui. Kalau mereka menjelaskan jawaban ini adalah tafsir sedangkan ini dibaca adalah terjemah, ya sangat salah total. Kalaupun benar dianggap salah, apalagi kalau salah seperti itu. Maka ini adalah sesuatu kecerobohan menurut kami. Dan ini bukan pertama kali yang pertama gitu. Sebelumnya juga telah ada yang menafsirkan tentang illa mulkahu, ditafsirkan illa malikahu, malikuhu, seperti itu. Jadi kalau memang tidak menguasai bidangnya jangan menjawab. Ya kalau mau menjawab ataupun apa, katakan saja tidak tahu kalau memang tidak mampu, atau hadirkan referensi dari ulama yang memang kredibel di bidangnya agar kita tidak salah nanti. Kalau salah sudah menyebar di sosial media nanti susah untuk, makanya kami memberikan ini penyeimbang, ini pembanding ataupun bantahan ilmiah agar bisa menjadi penyeimbang itu. Bahwasanya yang salah sudah diketahui kekeliruannya, jika yang bersangkutan melihat atau menyaksikan, maka bisa merujuk kalau punya kitab tafsirnya atau buka tafsir kitab yang lainnya. Nanti tidak akan seperti yang ditafsirkan seperti itu. Karena ulama tuh kalau tafsir itu beda-beda, tidak akan mencolok gitu. Kalau yang memang wa'alaisal lil insani, lil insan tadi dimasukkan adalah orang kafir, nggak mungkin tiba-tiba dirubah menjadi orang beriman. Jadi intinya daripada penjelasan ini, daripada bantahan ilmiah terhadap video tadi adalah sampainya bacaan Al-Fatihah kita atau kita membaca surah Al-Baqarah atau akhir Al-Baqarah dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Baik saat baru dikuburkan, ya kan, dibacakan bagian kakinya misalnya surah Al-Baqarah akhir itu, dan di atasnya juga bisa dibacakan atau kadang saat baru meninggal dunia dibacakan surah Yasin. Surah Yasin juga bagian daripada Al-Quran. Kalau misalnya jangan Al-Fatihah, bacakan Al-Quran saja. Al-Fatihah juga bagian daripada Al-Quran. Kalau sudah belajar tafsir, ya, Al-Quran 30 juz itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Jadi tafsirnya itu tidak akan bisa lari dari surah Al-Fatihah. 30 juz ada pada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tafsirnya itu ada dalam Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, ataupun di luar itu bukan ayat daripada Al-Fatihah. Nah, basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim itu ada tafsirnya dalam dalam huruf ba. Nah, dalam titik huruf ba itu terdapat tafsirnya itu mencakup Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, dan 30 juz dari Al-Quran. Maka orang yang beriman memandang huruf ba, titik huruf ba itu sudah bisa terbayang, bisa menjadi peringatan bagi dirinya bahwasanya Al-Quran itu adalah benar-benar mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan jangan membaca terjemahan terus malih kembali kepada Quran dan Sunnah. Quran Sunnah yang mana yang akan kita kembali ke dalamnya? Kalau kita tidak merujuk kepada pendapat ulama, ketemu Nabi nggak pernah, jangan-jangan mimpi pun belum pernah ketemu Nabi, tiba-tiba mengaku langsung meloncat ke Nabi. Ada fase-fase yang terlompat di situ nanti. Ya, selain Imam Mazhab juga ada ulama-ulama yang sejaman di bawahnya itu yang tidak terhubung dari ulama khalaf. Paling banter orang Wahabi larinya sampai kepada Ibnu Taimiyah. Maka orang-orang yang bersandar atau banyak referensi ke situ nanti akan sama nanti perilaku dan ucapannya. Apalagi ke Al-Albani yang tahun wafatnya 1999 gitu. Bagaimana dianggap sebagai ulama salaf gitu. Maka kalau memang benar-benar kembali kepada jargon Al-Quran dan Sunnah itu, maka tunjukkan gitu memang benar. Kalau ketika menjawab sesuatu menggunakan Al-Quran, maka tafsirnya ditampilkan, bukan tafsir pribadi, nggak menguasai bahasa Arab. Kalau terakhir saya tutup dengan tiga ciri yang paling mendasar daripada ketika orang ingin menjawab tafsir itu ada S2L, SSL itu. S2L itu adalah ada siyak, ada sibak, ada lihak. Kalau nggak paham ini fatal nanti. Karena sudah kejadian di suatu pondok pesantren orang yang ikut aktivitas, ya kan, maaf gitu kan, yang tidak baik gitu kan, melakukan sesuatu perusakan, tapi ketika ditanya paham nggak nih siyak, sibak, lihaknya apa, didatang oleh ulama, nggak paham. Jadi memaknai ketika ketemu kalimat kafir di Al-Quran itu, maka semuanya dianggap sama, beda, ya kan, beda. Ini ketika ada kafaro, kafiru, dan kufar itu sudah beda. Jadi jangan sampai kita terjebak pada pemahaman yang seperti ini yang akan bisa memberikan kepada kita kerugian, baik itu dampak kerugian di dunia, apalagi di akhirat terlebih lagi. Siapa yang menafsir Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya, maka itu seperti memesan
kaplingan atau bangku tempat duduknya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan sekali lagi kami mengingatkan pada diri kami pribadi, besok kita akan masuk ya hari ke-9 daripada Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan puasa Arafah. Adapun keutamaan atau fadilahnya, teman-teman bisa searching ataupun sudah banyak channel lain yang memberikan penjelasan tentang keutamaan puasa Arafah itu seperti apa. Benarkah puasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang? Bagaimana pelaksanaannya? Insya Allah ada waktu malam ini atau besok akan kami buatkan video yang memang menjelaskan itu singkat, padat, dan juga akan lebih berkesan ketika melakukan puasa itu. Puasa yang benar seperti apa yang bisa menjadi penghapus dosa yang lalu dan yang akan datang, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.